Hari ini, tanggal 26 Oktober 2025, kita hidup di era di mana batas antara dunia nyata dan dunia maya semakin kabur. Sebagian besar aktivitas kita, mulai dari belajar, bekerja, bersosialisasi, kini terjadi di ruang digital. Mahasiswa menggunakan internet untuk mengakses materi kuliah, berkolaborasi dalam tugas kelompok. Sementara itu, masyarakat luas menggunakannya untuk berbisnis, terhubung dengan keluarga, mendapatkan informasi terkini. Dalam setiap klik unggahan, interaksi online, kita tanpa sadar meninggalkan jejak digital. Jejak ini adalah serpihan informasi tentang diri kita, sebuah aset yang sangat berharga. Untuk dapat melindungi sesuatu, kita harus terlebih dahulu mengenali apa yang perlu dilindungi. Informasi pribadi, atau data pribadi, adalah keterangan yang dapat mengidentifikasi seseorang, langsung atau tidak langsung. Ini bukan konsep rumit, data pribadi hadir dalam keseharian kita. Contoh paling sederhana yang sering kita bagikan: nama lengkap, nomor telepon, alamat email, tanggal lahir. Meski tampak sepele, data ini dapat membangun profil tentang diri kita. Tambahkan foto, identitas digital semakin jelas dan mudah dikenali. Informasi pribadi terbagi, umum dan sensitif. Data umum adalah identitas dasar. Ada lapisan yang lebih sensitif, nomor KTP atau NI, riwayat kesehatan, sidik jari atau pindaian wajah, rekening bank dan kartu kredit, kata sandi. Mengelola informasi pribadi bukan sekadar teknis, jantungnya adalah etika. Etika memandu kita berbuat benar, adil, dan menghargai orang lain di ruang digital. Di balik setiap akun, foto, dan komentar ada manusia nyata dengan hak atas privasi. Menghormati privasi orang lain sama pentingnya dengan melindungi milik kita. Prinsip utama etika data adalah persetujuan. Sebelum membagikan informasi yang melibatkan orang lain, minta izin terlebih dahulu. Contoh, sebelum unggah foto grup, tanyakan kenyamanan mereka. Pertimbangkan dampak penandaan nama. Mungkin informasinya memang privat. Hormati privasi berarti tidak menyebarkan gosip, rumor, atau info yang memalukan. Melihat data pribadi tersebar di grup, tindakan etis bukan ikut menyebarkan, tetapi mengingatkan risiko dan memutus rantai penyebaran. Jadilah penjaga gerbang informasi, bukan penyalur pasif. Etika membangun kepercayaan jangka panjang dalam relasi online dan offline. Saat kita konsisten, orang lain merasa aman. Kepercayaan adalah fondasi ruang digital yang sehat. Berbagi terasa mudah, sehingga kita kerap meremehkan bahayanya. Tanpa pengelolaan hati-hati, data membuka pintu risiko serius. Ada 3 risiko utama: pencurian identitas, penyalahgunaan foto informasi, dan pelanggaran privasi yang mengancam keamanan. Pencurian identitas, penyalahgunaan foto dan informasi untuk tujuan jahat, pelanggaran privasi yang berujung ancaman fisik dan digital. Ketika penjahat mengumpulkan nama lengkap, tanggal lahir, NIK, nama ibu kandung, mereka bisa berpura-pura menjadi kita, lalu membuka rekening, mengajukan pinjaman, hingga melakukan penipuan. Dampaknya, kerugian finansial dan repot memulihkan reputasi. Foto yang diunggah bisa diunduh, diubah, disebarkan di luar konteks. Bisa diedit menjadi konten pornografi atau profil palsu. Opini dipelintir untuk menyerang karakter sosial profesional. Ketika alamat, jadwal, dan anggota keluarga tersebar, risiko perampokan dan penguntitan meningkat. Data bocor dipakai tenebai tesandi de pertanrethan ke Fran. Risiko membuat cemas, tapi kita tidak berdaya. Justru sebaliknya. Dengan langkah sederhana, pertahanan dapat diperkuat. Anggap ini 5 pilar privasi digital. Jadikan kebiasaan. Pilar pertama, atur privasi akun secara proaktif. Jangan andalkan bawaan. Periksa Instagram, Facebook, TikTok, Google. Atur audiens unggahan dan batasi siapa yang melihat daftar teman, tanggal lahir, dan kontak. Ibarat memasang tirai di jendela rumah. Pilar kedua, jeda sejenak. Perlu dipublikasikan. Siapa yang melihat? Apa dampak terburuknya? Hindari membagikan data sensitif seperti foto KTP, barcode tiket, atau keluhan yang bisa merugikan. Sekali terunggah, sulit dihapus. Pilar ketiga, gunakan kata sandi kuat dan unik tiap akun. Hindari tanggal lahir, nama atau kata password. Gunakan kombinasi lengkap dan minimal 12 karakter. Pertimbangkan aplikasi pengelola kata sandi. Pilar keempat, waspada penipuan, verifikasi lewat kanal resmi. Pilar kelima, rutin update perangkat lunak. Pembaruan menutup celah keamanan. Contoh 1. Mahasiswa memotret KTM dengan nama dan nomor induk, lalu unggah ke story. Nomor itu bisa dipakai mencoba akses layanan kampus. Solusi, tutupi nomor barcode sebelum unggah. Contoh 2. Admin grup minta foto KTP di komentar publik.
Siapapun bisa menyimpan dan menyalahgunakan data itu. Verifikasi privat dan hanya info relevan. Contoh 3. Membagikan percakapan tanpa izin melanggar privasi dan merusak kepercayaan. Solusi etis. Selalu minta izin. Edukasi keluarga, nonaktifkan share lokasi real-time kecuali pada orang terpercaya. Peran kampus komunitas vital dan lokakarya keamanan digital yang praktis. Edukasi berkelanjutan, membangun budaya privasi. Kita telah menempuh perjalanan penting memahami privasi online. Mengelola data pribadi adalah tanggung jawab setiap individu dan keterampilan hidup esensial. Ingat 3 risiko utama, dan terapkan 5 pilar pertahanan secara konsisten. Jadilah agen perubahan. Sebarkan praktik baik melalui tindakan sehari-hari. Mulailah hari ini, jagalah datamu, jagalah dirimu.